Setelah 11 tahun mendampingi Presiden Soekarno, 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Alasan utamanya karena sistem pemerintahan tidak efektif menjalankan pembangunan akibat gonta-ganti kabinet yang hanya mencerminkan kepentingan partai. Sedangkan jabatan wakil presiden hanya sebagai simbol yang tidak efektif menjalankan roda pemerintahan yang dikuasai Perdana Menteri. Alasan lain karena Presiden Soekarno makin dominan dan terlalu memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia. Hanya 19 hari setelah Hatta mundur, gerakan PRRI di Sumatera dimulai, disusul Permesta di Sulawesi 3 bulan kemudian. Salah satu tuntutan dari daerah adalah pemulihan Soekarno-Hatta sebagai Dwi Tunggal. Ya, memang kita ketahui bahwa sejak sebelum proklamasi kemerdekaan, kelihatan bahwa Indonesia ini akan utuh kalau ada tokoh dari Jawa dan luar Jawa yang bersatu. Tapi gerakan Permesta telah berakar sejak terjadi konflik internal Angkatan Darat. Para perwira kecewa dengan pilihan Soekarno mengangkat Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution dianggap terlalu banyak berpolitik. Dasar dari permasalahan itu dalam tubuh TNI setelah peristiwa 17 akibat daripada 17 Oktober lalu, yaitu pertikaian antar kelompok ex-Kenel dengan dari Jepang. Itu yang jadi masalah utamanya. Ya. Karena ya banyak dari mereka yang jebolan-jebolan Kenel itu mereka lebih profesional ketimbang daripada yang yang didikan Jepang, terutama dari Jawa ya. Peristiwa 17 Oktober yang dimaksud Hari Kawilarang terjadi pada 1952, ketika pimpinan Angkatan Darat di bawah Nasution mengerahkan pasukan dan massa demonstran untuk mengepung istana dan gedung DPR. Mereka menuntut agar parlemen dibubarkan karena dianggap terlalu ikut campur urusan internal tentara. Tapi tak semua perwira setuju dengan gerakan Nasution yang dianggap terlalu mengistimewakan bekas tentara Belanda Kenil. Padahal di tubuh TNI juga terdapat tentara-tentara dari Laskar Rakyat didikan Jepang atau PETA. Nasution pun dipecat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Desember 1952. Ya banyak sakit hati karena nggak jelas, makanya selama 2 tahun itu kosong posisi Kasat kan, KSAD waktu itu. Tapi ya lucunya ya sedihnya kenapa 2 tahun kemudian Nasution yang sempat dipecat kembali lagi. Ya karena kita lihat banyak, saya menilai ternyata ya banyak perwira-perwira di TNI itu dia are not real militaries atau professional militaries. Mereka lebih banyak politisi. Dan itu pernah ditegaskan oleh semua pada waktu Bamunas tahun 1957. Sebenarnya ya, Nasution, kau kalau memang mau jadi politisi buka bajumu itu, jangan mendirikan itu IPKI. Kalau mau jadi militer buka itu, kalau mau jadi politisi ya silahkan. Di antara perwira yang anti Nasution adalah mereka yang berasal dari Sulawesi, yang kelak akan memotori pemberontakan, seperti Letko Jacob Frederick Warrow dan Letkol Vence Sumual, sang proklamator Permesta. Meski bekas tentara Kenil, Vence Sumual sendiri punya saham besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Dia bahkan disebut-sebut adalah inisiator sesungguhnya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, bukan Soeharto. Tiap-tiap komandan SWK menyerang jembatan Bantar dari arah sektornya masing-masing. Tugas Mayor Sarjono menyerang pos Belanda di sebelah selatan ini. Siapa? Kompi Widodo menyerang pos Belanda di sebelah utara di sini. Overste Suhut di timur di sini. Siap. Mayor Sumual di daerah barat. Siapa? Kompi Darsono di sini. Mencegat bala bantuan Belanda yang datang dari Gombong. Sumual adalah pemimpin Laskar Kris atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi di Yogyakarta. Serangan umum ini begitu hebatnya, apa yang digembar-gemborkan oleh para diplomat Belanda di forum internasional bahwa TNI sudah tidak ada tinggal nama, ternyata tidak benar gitu. Sumual dan para perwira asal Sulawesi atau Minahasa seperti Job Warrow dan Alex Kawilarang juga terlibat dalam peperangan melawan Republik Maluku Selatan atau RMS yang memilih merdeka di awal 1950-an. Tapi kekecewaannya pada orientasi pembangunan pemerintah pusat serta sikap politik Soekarno dan Nasution membuatnya memilih jalan pedang. Sumual itu menjadi berubah, menjadi bukan lagi orang pusat menghadapi para pembangkang daerah, tapi dia menjadi bahkan pembangkang paling depan di daerah karena 2 hal. 1, dia menyaksikan ketimpangan kehidupan sehari-hari, baik rakyat maupun prajurit-prajurit di daerah. Gitu. Nah, itu yang sangat memprihatinkan.
Artinya orang miskin bukan nggak boleh ada, tapi jangan terus-menerus kasak kusuk dengan politik, nggak sibuk membangun. Gitu. Itu kan cara seperti sekarang lah.